Gue menyebutnya pahlawan. Kenapa? Dari kematiannya mendiang Brigadir J, terbongkarlah semua. Dan mudah-mudahan ya kita harus bergabung bersama pengacara keluarga Brigadir J, terus mendukung. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke, guys, konten kita kali ini ya, alhamdulillah dengan keadaan Indonesia yang begini nih, membuat kita jadi lebih berpikir gitu. Memang keadaan itu mempengaruhi pola hidup. Ya, maksudnya apa, Be? Nih, contohnya netizen Indonesia nih. Dengan keadaan kasus Sambo yang seperti ini, itu membuat pola pikir netizen itu menjadi cemerlang gitu. Kenapa? Nih. Serius. Emang cemerlang netizen Indonesia. Makasih netizen. Ferdi Sambo dikaitkan dengan kasus KM50. Netizen, apakah FPI mengganggu bisnis haram kalian? Sangat masuk di akal. Kenapa FPI yang dikejar? Kenapa FPI yang diserang? Karena mestinya kan sering dulu ya, bahwasanya ngapain sih FPI, serahkan sama hukum, ada polisi, serahkan sama hukum, ada polisi. Lah polisinya yang main gimana? Untung ada FPI. Tapi makanya FPI dibubarkan ya, bisa jadi begitu. Kita baca dulu beritanya. Seneng gua sama netizen nih. Kasus pembunuhan Brigadir Yosua oleh atasannya Inspektur Jenderal Polisi Irjen Pol Ferdi Sambo sungguh menyita perhatian masyarakat. Kasus Pol Irjen Ferdi Sambo juga menguak beberapa hal yang selama ini dilakukannya di luar bidang aktivitas kepolisian. Diketahui Irjen Pol Ferdi Sambo menjalankan aktivitas haram yang mencoreng nama baik kepolisian Republik Indonesia. Mencoreng nama baik, iya kan? Dan itu akhirnya terbongkar banyak, sampai akhirnya kan Kapolri bilang buru pelaku judi, ya kan, bandar judi, sampai akhirnya Polda Sumut
wah menggerebek judi, wah seolah-olah itu tindakan luar biasa. Tapi akhirnya bos judinya kabur dan Polda Sumutnya kebakaran. Ya. Terus nama baiknya baliknya gimana itu Pak? Bu Putri Chandrawati datang diperiksa tapi nggak ditahan. Padahal tersangka pembunuhan. Adalah aktivitas haram itu sudah banyak tersebar luas di pemberitaan yang membuat Irjen Pol Verdi Sambo kemungkinan besar akan mendapatkan hukuman berlapis. Kini salah satu akun media sosial Twitter @usuluddin321 mencuit kasus pembunuhan anggota Front Pembela Islam di ruas Jalan Tol KM50 Jakarta Cikampek. Pada kejadian tersebut 6 orang menjadi korban dari anggota FPI yang ditembak oleh anggota kepolisian. Akun Twitter itu mencuitkan kasus KM50 tadi dengan cuplikan sebuah berita di televisi. KM50 tragis menyayat hati. Dengar suara ini aja lulu lantah hati ini. Hanya ada kata biadab perbuatan kalian. Tulis akun @usuluddin321 ya. Tolong Pak sakit, terdengar suara pria menangis merintih menahan sakit pada video yang dibagikan akun tersebut. Ya, tolong Pak sakit. Itu anggota FPI itu. Kalau ingat itu emang aduh. Tapi apa ya? Akan terkuak. Ya, akan terkuak. Semuanya akan terkuak. Yakinlah kalian. Allah nggak mungkin ngalahkan kebenaran, nggak mungkin. Tinggal tunggu waktunya aja. Senada dengan netizen, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI Fadlizon juga ikut berkomentar mengenai keterkaitan Verdi Sambo dan KM50 FPI. Sudah waktunya peristiwa KM50 ditinjau ulang demi kebenaran dan keadilan. Apa yang sesungguhnya terjadi, kata Fadlizon di akun Twitter @Fadlizon. Lantas komentar Fadlizon tadi mendapatkan tanggapan balasan dari netizen. Dendam apa wahai aparat? Sampai tega kalian membunuh 6 manusia. Apakah FPI mengganggu bisnis haram kalian? Atau memang kalian penganut Islamofobia? Coba Bang DPR disuarakan lagi kasus KM50 saat akun @bintang-bintang-EI. Satu korban tewas saja yang terlibat sekian banyaknya, apalagi kalau 6. Nah, ini yang gua maksud adalah netizen Indonesia atau rakyat Indonesia udah cerdas. Perhatikan. Kenapa FPI yang diserang? Kenapa FPI yang dibubarkan? Kenapa Laskar FPI yang mati di KM50, yang dibunuh di KM50? Kenapa? Segini banyaknya ormas. Ya kan? Bahkan yang bukan cuma ormas Islam, ormas yang nyata-nyata gitu, yang nganuin tanah lah, nganuin banyak gitu. Cuman FPI yang nahi mungkar. Cuma FPI yang terang-terangan ngurusin yang kemaksiatan. Cuma FPI yang memang memperhatikan bisnis haram. Jadi FPI itu bisa menjadi target utama gitu memang. Dan kenapa FPI juga? Karena Habib Rizik, mudah-mudahan Habib Rizik umur panjang sehat Habib, nggak bisa ditawar. Udah maunya Habib Rizik itu simpel, udah hilangkan maksiat, segitu aja. Tapi kan ternyata dari kasus Verdi Sambo kita tahu bahwasanya Verdi Sambo ini kepala Satgasus, dan akhirnya beredar tuh bahwasannya ada konsorsium judi lah, konsorsium narkoba lah, terbongkar semua. Jadi apa hubungannya FPI sama Sambo? Ya kalau sumber dananya diganggu sama FPI, ya FPI target lah, begitu ya. Ya alhamdulillah ada Habib Rizik, mudah-mudahan beliau umur panjang sehat afiat. Nggak gampang jadi Habib Rizik ini, lawannya lu lihat nih. Tapi kalau Allah mau, ya dibongkar sama Allah sayang. Dibongkar sama Allah SWT. Jadi inilah
Kenapa FPI sekarang jadi target? Kalian lihat aja yang benci-benci FPI itu. Catat nama-namanya tuh. Catat. Pasti terkait dengan yang begini. Makanya ini mau dibongkar juga susah. Karena sudah menggurita ini. Menggurita. Gue yakin rekening Sambo itu, kalau diperiksa sama PPATK, waduh, banyak banget yang kena ya. Bisnis haram itu kan hasilnya gede ya. Sampai kemarin kan ada berita yang bangkar 900 M katanya ya, polisi membantah. Tapi saking nggak percayanya rakyat sama polisi, akhirnya bilang wah ada itu berapa gaji Sambo. Nah, kok bisa banyak duitnya? Nah itu dari bisnis haram kah? Kalian bermain bisnis haram kah? Apakah kalian percaya polisi bermain bisnis haram? Oknum polisi bermain bisnis haram. Percaya nggak? Sambo. Dari contoh kasus yang di Sumatera Utara yang tadi gue cerita aja, itu udah tanda kutip itu. Oh, kok bisa ya bosnya lari ya, bawa keluarga ya? Terus kok bisa ya kantor Polda kebakaran ya? Ada yang ngerokok. Ingat ke jagung nggak lu? Jadi udah tertumpuk lama. Ini bentar lagi pecah ini. Terus makanya Brigadir J itu, mendiang Brigadir J itu adalah pahlawan bagi Indonesia. Pahlawan. Gue menyebutnya pahlawan. Kenapa? Dari kematiannya mendiang Brigadir J terbongkarlah semua. Dan mudah-mudahan ya kita harus bergabung bersama pengacara keluarga Brigadir J, terus mendukung agar ini terbongkar. PPATK harus periksa itu. Tapi ya tahu guys, ini berat gitu. Karena udah mengakar sebegitu besarnya dan kuatnya, sehingga ini akan menyeret banyak nama ini. Banyak nama terseret ini. Ini yang sementara terseret kan masih yang di bawah-bawah, yang di atas-atas kan belum. Tapi kita lihat bagaimana skenario Allah, yang penting kita berada di dalam kebenaran yang kita yakini dan kita tetap berjuang, tetap bersuara. Dan kalau menurut netizen, ya, apakah FPI mengganggu bisnis haram kalian? Bisa sangat diduga iya. Karena memang hanya FPI satu-satunya ormas yang suka nahi mungkar. Wah, yang haram-haram ini disikat-sikat. Yang lainnya kan kagak ada. Sementara Ferdi Sambo bisnisnya diduga sangat haram itu. Jadi wajar kalau FPI di target, mau dibubarkan lah, sampai ada 6 laskarnya dibunuh lah, sampai Habib Riziknya pimpinannya di penjara lah. Jadi rakyat Indonesia masih nggak nyambung juga. Ya Allah alam kalau nggak nyambung. Nah ya gitu aja guys, sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Jangan lupa subscribe ya, jangan lupa subscribe, jangan lupa share and like. Insya Allah jadi ya. Mohon maaf ya guys kalau ada salah-salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya juga ya. Bisa begitu ya. Ferdi bisnisnya haram. FPI nyikat yang haram-haram. Oh, ya. Siap. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau. Sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Ini ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya. Lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah, gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya.
Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat, untuk rakyat, demi rakyat. Merdeka, Allahu Akbar.